Gurihnya nampol banget pemirsa. Pemirsa, salah satu pilihan kalau misalnya pemirsa itu makan nasi itu kayaknya udah bosen gitu ya, ketupat ini salah satu hal yang membuat kita jadi sesuatu yang baru. Makan soto ada ketupatnya, berasa kayak lebaran. Hani Wandira, Purwokerto, Jawa Tengah. Apaan sih nih? Netizen pada nggak terima banget saya jadi putri Indonesia. Aduh, saya kan cuma mau makan kesini. Daripada dimarahin netizen, mendingan kita makan yang khas Purwokerto, Jawa Tengah. Kita masih dengan perjalanan kita yang cukup panjang dan cukup mengenyangkan. Kalau kita ketemu di Dolan dan Kulineran, tentunya kita akan menikmati berbagai macam kulineran yang enak, yang khas, dan yang populer. Seperti hari ini pemirsa masih di perjalanan Soto The Series. Hari ini kita mau menikmati soto khas Purwokerto. Jadi kalau di Purwokerto atau Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya itu kalau menyebut soto itu seroto pemirsa ya, pakai R ya, seroto. Nah, jadi hari ini di Soto The Series kita siap-siap menikmati yang hangat-hangat dan yang masih mengepul-ngepul ini, apalagi cuaca di kota Yogyakarta dan sekitarnya itu lagi mendung. Bentar lagi biasanya hujan. Jadi sekarang itu setiap hari kayak lagi hujan mendung gitu. Pemean podora garing-garing gitu guys ya, mabune apok. Ya udah pemirsa, di Soto The Series ini kita menuju ke Jalan Magelang kilometer 4, tepatnya di depan kantor pengendalian lahar Gunung Merapi. Wah, ini tepat di trotoar halamannya gitu ya, bukan di halaman ya, pokoknya di depannya. Jadi kalau pemirsa menuju ke Magelang, pokoknya melewati Jalan Magelang, itu nanti tengok sebelah kiri ada seroto kaki bawor khas Purwokerto. Kaki bawor pemirsa ya, kaki itu adalah kakek kalau bahasa Purwokerto. Bahasa Ngapak itu kaki itu adalah kakek ya, bukan sikil. Mambung kok nek sikil. Ya udah kalau gitu pemirsa yang sudah tersedia di depan saya hari ini, waduh mantep banget ya. Ini sotonya rame banget, kayak pasar malam pemirsa. Warna-warni kayak tembok TK ya. Tapi memang itu khasnya untuk seroto khas Purwokerto itu salah satunya memang rame. Nah, oh ya, di sini pemirsa itu juga bisa pesen ada soto sapi sama soto ayam. Kali ini yang tersedia adalah soto sapi. Kemudian yang khas juga di sini pemirsa, yang nggak lengkap kalau belum pakai ini. Ini adalah bumbu kacang. Biasanya sih ya kalau di Purwokerto atau mungkin di tempat lain, biasanya itu bumbu kacang itu memang sudah diulek atau dihaluskannya udah pakai sambal, udah pakai lombok atau cabai gitu ya. Jadi memang bumbu kacangnya itu pedas. Nah, tapi karena di Jogja itu memang tidak semua orang itu suka yang pedes-pedes ya. Jadi sambelnya itu atau cabenya itu dipisah begini. Jadi tetap ada cabai dan juga ada bumbu kacangnya. Jadi kalau misalnya para pecinta bumbu kacang yang nggak suka pedes kan bisa kasih bumbu kacangnya aja tanpa dikasih cabenya gitu pemirsa. Nanti sebelum saya cek ini di dalamnya isinya apa aja, kita lihat ini dulu pemirsa yang terpampang nyata, ulala baby. Ini juga khas dari sana pemirsa ya, mendoan. Nah, kalau datang ke Purwokerto kalau belum makan mendoan artinya belum datang ke sana ya. Karena mendoan ini salah satu yang khas juga dari sana. Dan yang berbeda di sini pemirsa, kita sudah disediakan cocolan ya. Cocolannya dong warnanya hitam dan ini rasanya manis karena salah satu bahannya itu adalah kecap. Tapi ini diolah lagi, nggak cuma kecap aja, ada campuran lain. Jadi nanti kita icip apa aja isinya ya, apa aja bahannya ya. Nah, ini mendoannya pemirsa masih hangat seperti biasa, ditaburi. Untuk gorengnya itu ada bawang daun ya kayaknya ya.
Karena kalau mendoan itu memang gede-gede ya pemirsa. Ini mantep banget loh ya, setangan saya lebih gede mendoannya dari tangan saya. Karena memang kalau mendoan itu tempenya kan beda tuh dari tempe kebanyakan. Kalau mendoan kan memang selembar-selembar gitu pemirsa ya. Ya udah, mumpung lagi mendung, terus juga waktunya sarapan makan siang, ini jam-jamnya agak nanggung nih pemirsa, karena kita nyari yang agak sepi. Karena kalau di sini biasanya kalau pagi itu rame, kalau siang nanti jam makan siang lebih rame lagi. Jadi kita datang ke sini jam 10-an supaya kita mendapatkan tempat yang agak sepi, karena memang tempatnya sih nggak begitu luas ya pemirsa ya. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa mau ke sini pas jam makan siang atau pas pagi itu pasti rame ya. Tapi tentunya di sini recommended banget. Jadi kita mencari di Google juga dan akhirnya kita menemukan Sroto tepatnya pemirsa ya. Sroto khas Purwokerto ini. Yuk kita cek aja nih pemirsa. Dan ini, wah ini ada kerupuk, ini namanya mireng pemirsa. Mireng ini adalah mie goreng. Jadi selain yang ditaburin di sini ternyata disediakan juga loh. Tuh, ada di toplesnya mireng. Jadi nggak lengkap juga kalau nggak pakai ini nih pemirsa ya. Biasanya di petis-petis asinan itu juga ada ya kayak gini ya. Tapi di sini di soto. Terus yang pertama terlihat pemirsa ya kan, nyata ini ada kerupuk yang warna-warni, ada pink, putih, hijau, kuning ya. Ya warna-warni ya, kayak tadi tembok anak TK ya. Tembok sekolahan TK. Nah, kita mau bongkar dulu isinya apa. Yang pertama sih daun seledri, terus juga ada bawang goreng. Yang sudah muncul terlihat nyata juga adalah daging sapinya nih pemirsa. Waduh, mantep ya kan? Daging sapinya ini banyak loh pemirsa. Wah, mantep banget tuh. Banyak banget dan ada kesukaan saya. Ada gajinya. Waduh, gaji yang tiap bulan dibayar. Bukan, maksudnya kalau itu gaji, kalau ini gaji pemirsa ya. Nih, banyak banget di setiap sudut ada. Masya Allah. Makasih loh Bu, saya dikasih gajinya tuh, lihat tuh, menul-menul banget ya. Terus pemirsa, ini ada lontong. Kalau biasanya kan nasi, kupat deng pemirsa, kupat. Ya kupat, kalau lontong sih ya satu trah ya pemirsa ya. Tapi kalau lontong biasanya kan dibungkusnya pakai daun. Nah, dan kalau lontong yang ini, kupat yang ini tuh khas banget rasanya kan dipakai daun kelapa alias janur gitu ya. Nah, terus kupatnya ini pemirsa, tuh ya terlihat nyata di sini. Kalau biasanya nasi, yang khas di sini adalah pakai kupat. Seperti biasa ada mihun ya Bu ya? Iya. Ada mihun, ada sapi, ada kecambah, dan kecambahnya itu masih seger-seger pemirsa ya. Salah satu kalau makan soto khas Purwokerto itu salah satu yang enak banget tuh pas makan cambahnya tuh krenyes-krenyes gitu. Nah, ada daun bawang atau bawang daun dan ya segitu pemirsa ya. Kita mau icipin dulu. Aduh, mantep banget nih pemirsa. Baru juga dilihat udah mantep. Kita icipin dulu kuah originalnya sebelum saya kasih apa-apa. Loh, lihat tuh, dagingnya udah ngawe-ngawe tuh loh pemirsa, sapinya. Sapinya ngawe-ngawe. Dagingnya tuh mantep banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Lagi pemirsa, gurihnya. Jadi yang pertama kali terasa itu adalah gurih kaldunya pemirsa. Juga ini kuahnya itu kuah yang soto lebih bening gitu pemirsa ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita sempat menemukan beberapa soto yang memang kuahnya itu kuah yang pekat berbumbu gitu. Kalau ini bening tapi gurihnya nampol banget pemirsa. Dan ini kayaknya nggak perlu ditambahin apa-apa deh ya, udah enak banget. Cuman kalau nggak ditambahin dengan ini, itu kayaknya kurang apa ya? Kurang lengkap. Karena khasnya di Purwokerto itu adalah kacangnya ini pemirsa. Nah, nih lihat nih, masya Allah. Ya udah, kita mau icipin kalau pakai kupatnya nih pemirsa. Kupat itu ketupat ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa, salah satu pilihan kalau misalnya pemirsa itu makan nasi itu kayaknya udah bosen gitu ya, ketupat ini salah satu hal yang membuat kita jadi sesuatu yang baru. Makan soto ada ketupatnya, berasa kayak lebaran.
Oke pemirsa nih, saya mau nyobain kali ini daging sapinya tuh yang melenuk-melenuk. Kalau habis makan daging sapinya nih pemirsa, bisa bosong apa? Monggo pemirsa, art ngemplok urung monggo lali, monggo. Lagi. Kayak kue pemirsa ya. Nek kencot nak meniki Rika nek kencot kesini makan kie, wah mantap pol. Gitu nggak sih pemirsa? Salah buatan ibu. Dagingnya itu seratnya kerasa banget. Empuk pemirsa. Tenang, jadi buat yang susah ngunyah daging gitu nggak perlu bekerja keras pokoknya gigi dan juga rahangnya ya. Ini saya punya gaji, monggo pemirsa. Langsung lumer di mulut, gajinya mantep. Nah ini kerupuknya kalau udah direndam kayak gini kan dia lebih lembek tuh pemirsa, jadi tambah gurih, kerupuknya aja gurih. Rekomendasi buat pemirsa yang suka makan soto. Jadi perjalanan soto di series ini sekali lagi nggak membeda-bedakan atau juga nggak apa ya, soto yang di sana kurang enak dan ini nggak, semua soto itu ternyata enak banget. Cuman setiap soto itu punya ciri khas dan juga cita rasa masing-masing gitu. Nah saya mau tambahin ini dia pemirsa yang ada di sini yang perlu diicipin nih pemirsa. Biasanya tuh kan yang bumbu kacang tuh somai, karedok ya, terus gado-gado, wow oke banget ini. Batagor. Tapi kok ya soto ada bumbu kacangnya. Ya kayak opo ya? Kok jadi Jawa Timur? Nah, ini pemirsa ya. Jadi kacangnya ini memperkeruh suasana gitu. Memperkeruh suasana soto. Jadi warnanya yang tadinya bening kuahnya itu jadi terlihat keruh gitu kan ya. Nah ini nggak ada, belum dikasih cabai pemirsa ya. Monggo pemirsa. Jadi gurihnya gurih kacang. Jadi pemirsa ya tahu sendiri lah ya rasa kacang. Kayak misalnya kalau pemirsa itu makan bumbu somai, nah terus bumbunya itu disiram pakai kuah soto atau bakso gitu, rasanya tuh jadi kayak nyampurnya itu unik gitu pemirsa. Karena saya pecinta pedas nih pemirsa, kurang pas rasanya kalau nggak pakai sambal. Wow mantep kan ya, banyak. Di sini juga pemirsa. Oh, ini kata ibunya kecap apa bu? Ribut. Waduh, ini bikin ribut nih pemirsa. Ini namanya kecap ribut. Jadi bener-bener khas dari Purwokerto juga. Wah mantep. Kita mau lihat. Lihat dari dituang aja kelihatan nih pemirsa ya. Jadi kecapnya itu kental dan memang salah satu yang membuat soto khas Purwokerto ini jadi makin nampol pemirsa. Dan kalau misalnya suka yang manis-manis, itu tambah kecap lebih banyak sama ditambah bumbu kacang, karena bumbu kacangnya ini juga campurannya udah bikin manis gitu pemirsa. Nah ini dia, kita mau coba dulu pemirsa pakai sapi, pakai dagingnya, monggo pemirsa. Enak banget pemirsa. Nggak salah kita mampir ke sini nih. Biasanya kan ada sate, sunduan dan lain-lain. Kalau di sini ada kerupuk sama kalau mau pesen ada mendoan. Gitu pemirsa ya. Ya udah kalau gitu, nah saya mau icip dulu. Mulai hujan ya. Nah pemirsa, sotonya nanti saya lanjut lagi, tapi kita mau berpindah. Ini dari tadi tuh kayak ngawe-ngawe gitu loh pemirsa. Melambai-lambai, sentuh aku gitu loh. Ini tuh mendoannya tuh. Jadi kalau mendoan itu kayak tempe tepung goreng, cuman
ketika digoreng itu tepungnya masih bukan yang kuning mateng banget gitu ya. Jadi memang tempenya tuh beda dari tempe biasa. Tuh, semuka saya nggak pemirsa? Tuh, ya kan? Kayak kucing cutahe nggak? Kita mau icip dulu nih pemirsa ya. Ini juga kalau dicemplungin di sotonya tambah enak nih. Wah. Saya mau cocol dulu nih pemirsa. Karena yang cocolannya sudah disediakan sendiri. Oke. Monggo pemirsa. Kok enak. Waduh, enak banget. Ini kalau dimakan kayak gini pemirsa, tanpa pakai cocolan. Aduh, enak. Piye iki? Enak iki piye iki? Enak banget pemirsa. Jadi ini ada cocolannya tuh kecap tapi kayak dikasih campuran gitu biar dia jadi kental. Terus ada apa lagi nih ya racikannya ya? Ya pokoknya intinya kecap salah satunya. Nah, kalau pengen tambah pedas, di sini juga ada merconnya alias cabenya. Saya coba nih pemirsa ya, karena salah satu yang nggak lengkap kalau nggak nyokot lombok. Ceplusin. Kurang pemirsa lomboknya. Gorengan kalau nggak pakai lombok itu kurang gitu. Ya udah, itu aja nih pemirsa ya. Oh ya, minumnya jeruk anget jadi tambah melengkapi kenikmatan di pagi menjelang siang ini. Masya Allah, segernya pemirsa ya. Gimana pemirsa? Sebelum saya melanjutkan untuk makan ini, tentunya pemirsa mungkin punya gambaran ya, kalau misalnya soto de series itu ternyata memang di Jogja ini bisa menemukan berbagai macam kekhasan soto dan juga dari daerah manapun itu kayaknya ada di Jogja itu. Mau cari yang model apa nih? Mau yang Purwokerto seperti ini, mau yang soto Kudus, soto Sulung, soto Banjar, soto Makassar. Kalau seroto ini pemirsa dari Purwokerto. Nah, kalau mau kesini silakan mampir, bukanya itu sekitar jam 8 sampai sekitar jam 4, jam 4:30 ya Bu ya. Nah, itu biasanya udah habis ya. Oh iya, harganya juga terjangkau nih pemirsa ya. Untuk sotonya ini mulai dari, kalau yang ayam berapa Bu? 14.000. Kalau sapi 16.000 tuh. Mendoan satu porsi 5.000 isi 2. Mendoan satu porsi 5.000 isi 2 pemirsa. Tuh, ya kan? Gimana? Semuanya itu harga itu rekomendasi dan ini juga masih terjangkau terutama untuk pemirsa yang ingin menikmati kekhasan untuk soto atau seroto Purwokerto ini. Ya udah kalau gitu pemirsa, Hani harus pamit dulu. Jangan lupa untuk pemirsa yang suka dengan video ini like-nya, terus juga bisa komentar nih untuk memberikan informasi lain atau juga saran kita mau mengelilingi tempat di mana nih ada soto yang unik dan juga khas lain, boleh ya. Dan juga jangan lupa subscribe ya, dinyalain tanda loncengnya supaya pemirsa juga bisa tahu ada video-video terbaru dari Reco Buntung Channel. Hani Mandira undur diri bareng